Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nandita Aprilia, NIM 2018-252 akan membahas tentang chapter 5 yang berisi bukti audit. Untuk pembahasan pertama yaitu pernyataan. Nah, pernyataan ini merupakan tanggung jawab pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memastikan bahwa laporan keuangan itu disusun sedemikian rupa sehingga memberikan pandangan yang benar dan wajar tentang entitas dan operasinya. Nah, saat menyiapkan laporan keuangan ini, manajemen itu harus membuat asersi tentang setiap akun dan membuat pengungkapan terkait dalam catatan. Nah, sebagai contohnya itu, ketika melaporkan persediaan, manajemen sendiri itu harus memastikan bahwa item yang diungkapkan itu ada, dimiliki oleh entitas, mewakili daftar lengkap persediaan yang dimiliki, dan dinilai dengan tepat. Untuk di slide selanjutnya ini, kita akan membahas jenis-jenis bukti audit, yang dimana jenis-jenis ini terdapat 8 jenis bukti audit. Yang pertama itu ada bukti audit yang cukup dan tepat. Nah, bukti yang cukup dan tepat ini merupakan konsep inti di dalam audit. Kecukupan berkaitan dengan kuantitas dan kesesuaian berkaitan dengan kualitas bukti audit yang dikumpulkan. Untuk konsep ini sendiri saling terkait karena kualitas bukti yang dikumpulkan akan mempengaruhi kuantitas yang dibutuhkan. Jenis yang kedua adalah konfirmasi eksternal. Nah, konfirmasi eksternal ini dikirim langsung oleh auditor kepada pihak ketiga yang diminta untuk menanggapi auditor atas hal-hal yang tercantum dalam surat konfirmasi. Nah, konfirmasi eksternal ini dapat dikirim ke bank klien, pengacara, pemberi pinjaman, debitur, pihak ketiga yang menyimpan inventaris klien. Nah, surat konfirmasi bank ini adalah permintaan informasi tentang jumlah uang tunai yang disimpan di bank atau dalam cerukan, rincian pinjaman dengan bank, rincian jaminan aset yang dibuat untuk meminjamin pinjaman, dan suku bunga yang dikenakan. Selanjutnya ada bukti dokumenter. Nah, bukti dokumenter ini meliputi faktur, laporan pemasok, laporan bank, risalah rapat, korespondensi, dan perjanjian hukum. Ini mungkin dihasilkan secara internal atau eksternal. Dokumen yang dibuat secara internal dibuat oleh klien, sedangkan dokumen yang dibuat secara eksternal itu dibuat oleh pihak ketiga. Yang keempat adalah representasi. Pertimbangan khusus untuk litigasi dan klaim membutuhkan auditor untuk mengumpulkan bukti audit yang cukup dan tepat mengenai masalah hukum yang melibatkan klien mereka. Bukti dikumpulkan dari notulen rapat dewan, diskusi dengan personel klien, dan surat perwakilan dari pengacara klien mereka. Selanjutnya ada bukti verbal. Bukti verbal digunakan saat memperoleh pemahaman tentang klien dan sistem pengendalian internalnya. Ini dapat digunakan untuk menguatkan bentuk bukti lain. Bukti verbal ini didokumentasikan dalam kertas kerja auditor, sehingga semua diskusi penting dengan klien disimpan sebagai catatan. Yang keenam ada bukti komputasi. Bukti komputasi dikumpulkan ketika auditor memeriksa keakuratan matematis dari angka-angka yang muncul dalam laporan keuangan, akurasi dan penilaian, alokasi asersi. Ini melibatkan penambahan kembali entra yang disertakan dalam jurnal dan buku besar klien. Ini melibatkan perhitungan ulang yang lebih kompleks seperti penjabaran mata uang asing, pajak tunjangan, bunga pinjaman yang belum dibayar, serta pemodelan nilai wajar. Selanjutnya ada bukti fisik. Auditor mengumpulkan bukti fisik melalui pemeriksaan aset berwujud klien seperti inventaris dan aset tetapnya. Auditor menjamin jumlah aset yang dicatat untuk mendapatkan bukti bahwa aset tersebut ada, pernyataan keberadaan. Yang terakhir adalah bukti elektronik. Bukti elektronik ini sendiri mencakup data yang disimpan di komputer klien, file yang dikirim melalui email ke auditor, dan item yang dipindai serta di-fax. Transaksi biasanya dimulai dan disimpan secara elektronik. Mereka tidak meninggalkan jejak kertas. Untuk mengakses detail transaksi ini, auditor harus mengakses sistem komputer klien mereka, tempat detail disimpan. Persuasif bukti audit. Di dalam persuasif bukti audit ini, kita akan membahas 3 subbab. Yang pertama, bukti yang dihasilkan secara internal. Yang kedua, bukti yang dihasilkan secara eksternal dipegang oleh klien.
Dan yang terakhir, bukti yang dihasilkan secara eksternal dikirim ke auditor. Bukti internal. Bukti internal yang dipegang oleh klien meliputi catatan cek yang dikirim, salinan faktur, dan pernyataan yang dikirim ke pelanggan, pesanan pembelian, dokumentasi perusahaan mengenai kebijakan dan prosedur, kontrak, risalah rapat, jurnal, buku besar, saldo percobaan, spreadsheet, lembar kerja, rekonsiliasi, kalkulasi, dan komputasi. Selanjutnya adalah bukti yang dihasilkan secara eksternal yang dipegang oleh klien. Bukti ini yang dihasilkan secara eksternal yang dipegang oleh klien mencakup faktur dan laporan pemasok, pesanan pelanggan, laporan bank, kontrak, perjanjian sewa, dan penilaian pajak. Sumber bukti ini cukup meyakinkan karena diproduksi oleh pihak ketiga. Bukti yang dihasilkan secara eksternal dikirim langsung ke auditor. Ini termasuk konfirmasi bank, konfirmasi debitur, korespondensi dengan pengacara klien, termasuk konfirmasi dan representasi, serta penilaian ahli. Nah, sumber bukti ini dianggap paling andal dan berkualitas terbaik karena tidak bergantung pada klien. Menggunakan karya seorang ahli ada 6 pembahasan. Yang pertama, menilai kebutuhan untuk menggunakan seorang ahli. Kedua, menentukan ruang lingkup pekerjaan untuk yang akan dilaksanakan. Ketiga, menilai kapabilitas pakar. Keempat, menilai objektivitas pakar. Selanjutnya, menilai laporan ahli. Dan yang keenam adalah tanggung jawab untuk kesimpulan. Pertama, menilai kebutuhan untuk menggunakan ahli seseorang. Saat mengumpulkan bukti, auditor dapat memutuskan bahwa mereka tidak memiliki keahlian yang diperlukan untuk menguji dan mengevaluasi keakuratan informasi yang dilaporkan. Yang kedua adalah menentukan ruang lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan. Setelah opini pakar ditentukan, ruang lingkup pekerjaan yang akan dilakukan ditentukan oleh auditor dan dikomunikasikan kepada pakar tersebut. Selanjutnya adalah menilai kapabilitas pakar. Sebelum menghubungi pakar, auditor menilai kapasitas mereka untuk menyelesaikan pekerjaan yang diperlukan. Ini melibatkan evaluasi kualifikasi ahli sebagai anggota dari badan profesional yang relevan atau serupa. Yang keempat adalah menilai objektivitas pakar. Objektivitas mengacu pada kemampuan untuk membentuk pendapat atau sampai pada kesimpulan tanpa pengaruh preferensi pribadi. Yang kelima adalah menilai laporan ahli. Laporan pakar penting untuk ditulis sedemikian rupa sehingga auditor yang bukan pakar di bidang yang dilaporkan dapat memahami konten teknis laporan. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab untuk kesimpulan. Tanggung jawab untuk kesimpulan ini sampai pada kesimpulan keseluruhan tentang kebenaran dan kewajaran laporan keuangan klien berada pada auditor. Selanjutnya kita akan membahas tentang menggunakan karya auditor lain. Audit dari laporan keuangan grup, termasuk pekerjaan auditor komponen, memberikan panduan saat menggunakan pekerjaan kantor audit lain. Auditor yang bertanggung jawab untuk menandatangani laporan audit rekan perikatan grup mungkin perlu mengandalkan bukti yang diberikan oleh auditor lain untuk komponen tertentu dari laporan keuangan klien. Ini terjadi ketika klien beroperasi di sejumlah lokasi, memiliki divisi atau anak perusahaan yang tersebar di seluruh negara maupun dunia. Yang terakhir adalah prosedur pengumpulan bukti yang dijelaskan dalam bagian ini dilaksanakan pada berbagai tahapan audit. Saat menilai risiko, memperoleh pemahaman tentang klien, memperoleh pemahaman tentang sistem pengendalian internal klien, menguji pengendalian tersebut, melakukan pengujian, dan penggambaran substantif terperinci kesimpulan akhir. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.